Perkenalkan, saya Sinta Barudin dengan NIM B2301005. 2.1 Fungsi dengan dua variabel bebas. Fungsi dengan variabel bebas adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan secara bebas. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel bebas. Fungsi dengan variabel bebas dapat berupa fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, atau fungsi lainnya. Contoh fungsi dengan variabel bebas. Berikut ini adalah beberapa contoh fungsi dengan variabel bebas. Yang pertama, fungsi linear f dalam kurung x sama dengan mx tambah b. Fungsi kedua, fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Fungsi ketiga, fungsi eksponensial f dalam kurung x sama dengan a pangkat x. Fungsi keempat, fungsi trigonometri f dalam kurung x sama dengan sin x. Fungsi kelima, fungsi lainnya f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 1. Penerapan fungsi dengan variabel bebas. Fungsi dengan variabel bebas dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti yang pertama, ekonomi, untuk menentukan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang kedua, teknik, untuk menentukan ukuran atau bentuk yang optimal untuk memaksimalkan kekuatan atau meminimalkan berat. Sains, untuk menentukan konsentrasi atau suhu yang optimal untuk memaksimalkan reaksi kimia atau meminimalkan kerusakan. Optimasi fungsi dengan variabel bebas. Optimasi fungsi dengan variabel bebas adalah proses menemukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan satu variabel bebas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi fungsi dengan variabel bebas, yaitu metode grafik, metode turunan, metode coba-coba. Contoh soal optimasi fungsi dengan variabel bebas. Misalkan kita memiliki fungsi sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 3. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi F dalam kurung X, kita dapat menggunakan metode grafik. Grafik fungsi dalam kurung Fx adalah parabola dengan puncak di titik 1 atau 2. Nilai fungsi F dalam kurung X pada titik-titik puncak adalah F dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 2. Jadi nilai maksimum fungsi F dalam kurung X adalah 2 yang diperoleh pada X sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Rompas, NIM B23010028. Saya akan membawakan materi 2.2, metode nilai marginal. Metode nilai marginal adalah metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi dengan variabel bebas dengan cara membandingkan nilai marginal dari fungsi tersebut dengan 0. Nilai marginal dari suatu fungsi adalah perubahan nilai fungsi tersebut jika variabel bebasnya berubah sebesar 1 unit. Langkah-langkah metode nilai marginal. Berikut ini adalah langkah-langkah metode nilai marginal. Yang pertama, hitung turunan pertama dari fungsi yang ingin dioptimasi. Yang kedua, setarakan turunan pertama tersebut dengan 0. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang diperoleh dari langkah kedua. Yang keempat, nilai variabel bebas yang diperoleh dari langkah ketiga adalah titik optimum dari fungsi tersebut. Contoh soal metode nilai marginal. Misalkan kita memiliki fungsi berikut. V dalam kurung X sama dengan 2X kurang 2. Setarakan turunan pertama tersebut dengan 0.
2x kurang 2 sama dengan 0. Selesaikan persamaan tersebut. X sama dengan 1. Jadi nilai optimum dari fungsi f dalam kurung x adalah 2, yang diperoleh pada x sama dengan 1. Penerapan metode nilai marginal. Metode nilai marginal dapat diterapkan dalam fungsi berbagai bidang, seperti ekonomi, untuk menentukan jumlah produksi yang optimal, untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. 2. Teknik, untuk menentukan ukuran atau bentuk yang optimal, untuk memaksimalkan kekuatan atau meminimalkan berat. Yang ketiga, sains, untuk menentukan konsentrasi atau suhu optimal, untuk memaksimalkan reaksi kimia atau meminimalkan kerusakan. Kelebihan dan kekurangan metode nilai marginal. Kelebihan metode nilai marginal adalah metode ini mudah diterapkan dan relatif cepat. Metode ini dapat digunakan untuk fungsi dengan variabel bebas yang kompleks. Kekurangan metode nilai marginal. Metode ini hanya dapat digunakan untuk fungsi yang memiliki turunan pertama. Metode ini tidak dapat digunakan untuk fungsi yang tidak memiliki turunan pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM B23010013. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengganda Lagrange. Pengganda Lagrange adalah teknik matematika canggih yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan batasan. Batasan ini dapat berupa persamaan atau ketidaksamaan dan membatasi kemungkinan nilai variabel yang dapat dipilih untuk meminimalisasikan atau memaksimalkan suatu fungsi. Berikut rincian poin-poinnya. Yang pertama, kegunaannya, yaitu menemukan minimum atau maksimum dari suatu fungsi yang tunduk pada batasan kesetaraan. Yang kedua, kesetaraan, yaitu mengubah masalah pengoptimalan yang dibatasi menjadi masalah pengoptimalan yang tidak dibatasi. Bagaimana itu bekerja? Pertama, menentukan tujuan fungsi. Fungsi yang ingin Anda minimalkan atau maksimalkan. Kedua, tentukan batasan persamaan dan pertidaksamaan yang membatasi kemungkinan nilai variabel. Ketiga, bentuk Lagrangian. Ini adalah fungsi baru untuk menggabungkan fungsi tujuan dan batasan penggali Lagrange, yang merupakan variabel yang tidak diketahui. Keempat, ambil turunan parsial terhadap semua variabel. Kelima, tetapkan turunan parsial sama dengan 0 dan selesaikan sistem persamaan untuk semua variabel. Manfaatnya yaitu dapat menangani beberapa kendala secara bersamaan, menyediakan kerangka solusi umum untuk berbagai masalah pengoptimalan, dan berlaku untuk masalah dengan fungsi dan batasan non-linear. Hal yang perlu diingat yaitu memerlukan pengetahuan tentang kalkulus, multivariat, dan turunan parsial. Dapat menantang secara komputasi untuk masalah yang kompleks. Mungkin beberapa solusi hingga diperlukan analisis yang cermat untuk mengidentifikasi solusi yang relevan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajiza dengan NIM B23010010. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kasus dua variabel atau lebih. Hessian border adalah istilah yang digunakan dalam menganalisis numerik untuk menggambarkan titik-titik di permukaan fungsi yang gradiennya 0 dan matriks Hessian-nya tidak memiliki determinan positif. Titik-titik ini penting dalam menganalisis numerik karena dapat menunjukkan ketidakstabilan dalam solusi numerik. Dalam kasus dua variabel, matriks Hessian adalah matriks 2x2 yang elemennya adalah turunan kedua fungsi terhadap kedua variabelnya. Jika matriks Hessian memiliki determinan positif, maka fungsi tersebut memiliki minimum lokal di titik tersebut. Jika matriks Hessian memiliki determinan negatif, maka fungsi tersebut memiliki maksimum lokal di titik tersebut. Jika matriks Hessian memiliki determinan 0, maka fungsi tersebut memiliki titik datar di titik tersebut. Di titik ini, gradien fungsi sama dengan 0. Matriks Hessian fungsi juga sama dengan 0 di titik ini. Karena determinan matriks Hessian 0, maka titik ini adalah titik datar. Hessian border dapat terjadi dalam kasus dua variabel atau lebih.
Dalam kasus dua variabel Hessian border dapat dideteksi dengan memeriksa determinan matriks Hessian. Jika determinan matriks Hessian 0, maka titik tersebut adalah titik data. Hessian border dapat menjadi sumber ketidakstabilan dalam solusi numerik. Jika solusi numerik mendekati titik Hessian border, maka solusi tersebut dapat menjadi tidak stabil dan menyimpang dari nilai sebenarnya. Secukupnya dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Rahayunansi dengan NIM B23010027. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Kunstzucker. Kondisi Kunstzucker adalah seperangkat kondisi yang harus dipenuhi oleh titik-titik yang memenuhi masalah optimis dan kendala. Kondisi ini digunakan untuk menentukan apakah titik tersebut adalah titik optimum atau bukan. Kondisi Kunstzucker terbagi dua bagian, yaitu kondisi pertama menyatakan bahwa gradien fungsi tujuan harus sama dengan 0 pada titik optimum. Kondisi kedua menyatakan bahwa nilai dari fungsi kendala harus non-negatif pada titik optimum. Dalam kasus dua variabel, kondisi Kunstzucker dapat ditulis sebagai berikut. G pangkat 1 dalam kurung X, Y sama dengan 0. G2 dalam kurung XY sama dengan GE sama dengan 0, di mana G1 adalah fungsi kendala pertama, G2 adalah fungsi kendala kedua, X dan Y adalah variabel bebas, di mana A1 dan A2 adalah Lagrange multiplier. Kondisi Kunstzucker dapat digunakan untuk menentukan apakah titik tertentu adalah titik optimum atau bukan. Jika titik tersebut memenuhi sebuah kondisi Kunstzucker, maka titik tersebut adalah titik optimum. Jika titik tersebut tidak memenuhi sebuah kondisi Kunstzucker, maka titik tersebut bukan titik optimum. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kondisi Kunstzucker. Yang pertama, kondisi untuk menentukan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. 2. Teknik untuk menentukan ukuran atau bentuk yang optimal untuk mempertimbangkan batasan-batasan pada material atau proses penduduk. 3. Sains untuk menentukan konsentrasi atau suhu yang optimal untuk memaksimalkan reaksi kimia atau meminimalkan kerusakan dengan mempertimbangkan batasan-batasan pada peralatan atau bahan kimia. Kondisi Kunstzucker dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah optimis dengan kendala apapun, baik berupa persamaan maupun ketidaksamaan.